Oke, balik lagi di channel pertanian Argo masa depan. Oke, Argo masa depan. Bagaimana memelihara pertanian untuk jangka waktu yang panjang, terus menerus dan semakin membaik. Kini telah hadir bersama saya Insinyur Pertanian California. Oke. Bapak Ridla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu insinyur pertanian lulusan California University yang ada di daerah Cikedok. Untuk masalah pertanian, hari ini kita mau kupas tuntas segala masalah pertanian. Dari mulai masalah petani sebenarnya. Untuk petani masa depan yang katanya petani milenium. Petani milenium yang regenerasinya nggak akan lama lagi habis. Jadi petani sekarang udah habis. Jadi Mr. Ahmad, sekarang itu petani milenium itu sepertinya bohong. Jadi mana ada petani aki-aki dan ini disebut milenium. Jadi sebenarnya sangat sedikit sekali orang yang berprofesi sebagai petani di umur 40 tahun ke bawah. Karena petani itu kebanyakan merugi. Panennya banyak, harganya murah, HPP-nya tidak terpenuhi. Jadi untuk para petani sekarang lebih baik jangan mencari tengkulak. Jangan berhubungan dengan tengkulak. Sebisa mungkin sekarang marketplace banyak. Jadi sebisa mungkin cari peluang untuk memasarkan sendiri. Cari partner yang benar untuk masarin hasil produksi sendiri, hasil tani sendiri. Kalau misalnya tengkulak itu kan distributor. Ya, betul, distributor. Berarti kalau misalnya jangan mencari tengkulak, jangan mencari distributor. Ya karena zaman sekarang mungkin saat ini tengkulak ini mereka tidak mau tahu harga hasil pertanian itu tidak menyesuaikan dengan harga pokok produksi para petani. Jadi mereka sudah punya standar harga. Misalkan cabai harga 20.000 per kilogram. Sedangkan petani untuk mulai dari pembibitan hingga panen mereka itu membutuhkan modal dihitung-hitung 1 kilo itu sekitar 25.000. Berarti kan mereka merugi. Ya. Tapi kalau misalnya tengkulak tidak ada, gimana? Aki-aki dan ini bisa mengenal marketplace. Nah itu dia ya. Handphone juga dia nggak ngerti. Nah itu sebenarnya kita balik lagi ke pemerintah ya. Pemerintah itu harusnya bisa mengendalikan itu. Jadi ada partner buat gimana caranya petani yang udah tua dia nggak bisa regenerasi ya. Anak-anaknya nggak mau karena merugi terus. Melihat orang tuanya rugi terus. Mereka nggak bisa, rumahnya besar, mobilnya banyak. Nggak ada petani, hampir jarang. Yang ada juga para tengkulak banyak. Kekayaannya juga melebihi jauh dari petani. Nah, gimana caranya petani bisa maju, mereka bisa hidup lebih jongjon lah, lebih menikmati hidupnya. Salah satunya petani itu harus ada yang mendampingi seperti para penyuluh. Berarti pendamping ini dari pemerintahan. Seharusnya karena pemerintah juga kan butuh yang namanya hasil pertanian. Kalau misalnya hasil pertanian sedikit kan nantinya ekspor juga. Kan walaupun misalkan ini ekspor lebih murah tapi kan kasihan. Jadi kualitas juga belum tentu ya? Nah, kualitas juga belum tentu. Masalahnya perputaran uang, kalau kita impor terus perputaran uangnya kan nggak bagus juga. Lebih baik di negeri sendiri, perputaran uangnya di dalam negeri sendiri itu kan bagus. Buat perekonomian, pertumbuhan ekonomi bangsa. Hasil produksi, kualitas dari produksinya juga akan meningkat secara otomatis. Betul sekali, Pak Ahmad. Jadi petani itu kalau ada pendampingnya misalkan dari pemerintah yang tahu gimana proses dari mulai tanam hingga pemasaran itu sangat membantu petani. Kalau misalnya penyuluh itu selain dari untuk kualitas pangan itu sendiri, kualitas tanaman, tapi harus ada ditambah lagi penyuluhnya. Penyuluhan untuk cara menjual. Menjual hasil panen itu. Jadi tidak hanya berhenti. Mereka punya barang banyak, tapi mereka cuman
bisa menjual pada satu tempat atau satu orang, atau jadi mereka tidak punya pilihan. Di saat hasil panen mereka banyak, harga yang ditentukan lebih murah daripada HPP, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka tidak tertolong lagi. Oh iya. Gitu. Ya. Berarti yang namanya petani milenial itu harus masuk dengan marketing. Betul. Dengan marketnya. dengan Jadi petani itu sebenarnya harus dimanja, Pak Ahmad. Dengan segala kebutuhannya harus dimanja oleh pemerintah, karena petani di kita itu memiliki potensi yang luar biasa. Hasil dari pertanian juga sebenarnya bagus. Hasil dari tani itu sebenarnya sangat menyehatkan. Kalau misalnya kita impor kan kita nggak tahu itu disuntik sama apa biar kuat. Ya. Kan tapi kalau misalnya distribusi lancar, dibantu sama pemerintah, kayaknya bakal banyak nih regenerasi untuk petani. Nah, siapa nih yang mau jadi regenerasi petani yang namanya petani milenial? Itu harus mampu sama IT-nya berarti ya. Betul, sama IT-nya, sama wawasannya tentang marketing. Nah, ini nih menarik nih. Kenapa di sini saat ini di Indonesia yang subur ini tidak mampu untuk itu? Itu kita kembali lagi. Tadi siapa ya? Faridla. Oke. Sebenarnya sekarang udah banyak. Jadi orang IT juga sebenarnya sangat di Indonesia itu sangat banyak untuk bisa membantu petani. Cuman yang jadi masalah itu tidak ada pendekatan kepada petaninya itu. Bagaimana cara market yang benar? Iya. Mereka tidak dibantu secara kalau ini secara lapangannya mereka tidak dibantu. Jadi maksudnya ke harga. Jadi misalkan ada yang membantu, kan banyak ya sekarang aplikasi jualan untuk sayur-mayuran kayak begitu. Nah itu apakah membantu dalam artian membantu itu atau sama aja dengan tengkulak? Jadi tetap ngepres harga ke petani. Nah ada dua yang saya ketahui itu ada dua. Ada yang memiliki market, dia memiliki marketplace-nya itu. Dia dengan tema sayur petani. Jadi dia mengumpulkan hasil pertanian. Tapi yang petani mau itu sebenarnya bukan mengumpulkan hasilnya itu, tapi jadi petani punya toko sendiri. Petani di marketplace punya toko sendiri, dia bisa kirim kemana aja sesuai dengan komoditi yang dia punya. Oke. Kalau misalkan dikumpulin lagi, ya itu sama aja. Jadi petani harus punya kebebasan dia menjual dengan harga yang sesuai. Oh, berarti tidak bisa dipisahkan. Petani kan biasanya produksi, distribusi, konsumen. Nah, sekarang distribusi dihilangkan. Iya. Petani itu sekaligus menjadi penjual langsung. Oke. Nah, ini yang jadi masalah, kan petani itu tua-tua, kadang nggak punya handphone, kadang nggak ngerti. Anak-anaknya juga pada nggak mau ya. Anak-anaknya nggak mau. Nah itu harus ada peran serta pemerintah itu dari sana. Jadi gimana caranya petani bisa sekalian nge-marketin barang yang dia punya. Kalau misalnya nggak bisa market, ya kasihan juga petani. Barangnya busuk. Kalau misalkan, ya kan itu barang busuk. Hasil pertanian itu kebanyakan barang busuk seperti sayuran, buah-buahan. Itu barang busuk. Nah kalau misalkan pemerintah masuk menyediakan aplikasi khusus dari pemerintahnya aja bikin aplikasi untuk para petani. Itu kan sebenarnya bisa. Jadi tidak ada setting harga. Jadi petani bebas karena dia para petani itu mereka yang menanam, ya mereka yang menentukan mereka yang menentukan harga. Oh, sekarang nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa sekarang. Sekarang itu diatur. Harga ini sekian, harga ini ya tapi sih emang dari pemerintah juga seperti itu. Jadi kayak harga telur. Pemerintah itu mengatur harga telur. Sedangkan harga pakannya tidak diatur. Nah, itu. Peternak nih kasihan. Peternak itu kayak peternak telur, peternak ayam ya, yang istilahnya menjual telur ya. Telur. Nah,
harga telurnya itu sudah ditentukan. Oke. Tapi harga pakan untuk ternaknya itu tidak ditentukan. Kadang harganya mahal, tapi tidak sesuai dengan harga jual. Jadinya susah juga. Berarti imbasnya petani lagi ya? Iya, petani dan peternak. Petani peternak, mereka bisa dibilang tidak profit. Nah, terus kualitas mau naik kayak gimana ya? Nggak bisa. Akhirnya mereka menjual lahan mereka. Menjual lahan mereka. Ya, lahannya dijual. Ya udah. Mereka jadi pekerja tani. Kebanyakan sekarang udah jadi petani itu bekerja untuk lahan orang lain yang sudah lahan yang sudah dijual itu, paham? Wah, sadis juga. Sadis banget itu. Sadis juga nih. Mereka itu biasanya setengah-setengah. Misalkan nih beras, padi ya, 1 hektar misalkan, sekitar 7 ton. Itu dibagi 2. Yang punya lahan setengahnya, petaninya setengahnya. Nah, kalau yang punya lahan, mereka kan punya kerjaan, kerja di kantor dan sebagainya. Mereka seakan-akan dapat bonus. Tapi untuk petaninya, itu kan untuk kehidupan. Jadi susah. Susah untuk majunya. Kalau misalnya petani tua nih, kerja nih, di lahan, punya bos lah. Ya, punya bos. Dia nggak ada regenerasi. Nah, terus dia tua, nggak kuat macul, nggak bisa produksi dong. Ya iya itu. Jadi, bisa punah. Nah loh, gimana? Nggak ada petani yang nyanggul gimana nih? Mau makan apa? Emang pemerintah kuat terus-terusan impor? Nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Jadi untuk para petani, kita harus bersabar dulu. Kita harus mencari solusinya. Kita harus bisa bertahan hidup dulu saja. Kalau bisa menahan ya menahan lah hasil panen. Nah, untuk konsumsi. Ini menarik nih. Untuk konsumsi aja. Petani ngejual barangnya. Wah, ini menarik juga nih. Gimana caranya? Jadi petani itu sebenarnya kalau mereka bareng-bareng berjamaah, saling menguatkan, mereka bisa kuat sebenarnya. Bisa menahan harga. Jadi misalkan satu wilayah aja sebisa 3 atau 4 kecamatan, mereka bisa bergabung semuanya, menentukan harga mereka melawan tengkulak itu atau melawan apalah pokoknya yang pasar. Ya, pasar lah. Mereka bisa menahan barang-barang. Itu kayaknya salah satu usaha mendobrak biar harganya itu bisa sesuai dengan keinginan petani. Tapi tetap ada plus minusnya. Soalnya gini, kalau misalnya petani tidak menjual hasil taninya, dia kan nggak punya penghasilan. Ya betul. Nah, sedangkan sekarang listrik pakai uang, pulsa hampir semuanya pakai uang nih. Gimana? Nah, itu dia butuh berjamaah, itu butuh kerjasama bareng-bareng. Karena kalau misalnya nggak kerjasama akan sangat berat. Ya makanya di situ butuh kesabaran itu. Bisa bertahan dengan komoditi yang ada. Pokoknya bisa bertahan aja. Dalam artian bertahan hidup. Karena emang untuk merubah sistem ya harus ada resikonya. Sistem pasti harus korban. dirubah. Iya. Jadi di saat itu tengkulak juga kan pusing. Barangnya nggak ada. Mereka mau jual apa? Semuanya pusing dong. Iya. Konsumen juga makan apa? Iya. Jadi kan kalau misalnya itu agak lama, mungkin konsumen juga akan mencari sendiri. Iya. Mereka mencari petani, bukan mencari di pasar misalkan. Nah, berarti dengan syarat harus dalam kuantiti yang besar. Dalam artian ya tadi 3 kecamatan itu emang sanggup melawan pasar. Ya bukan, jadi biasanya kan dalam satu wilayah itu ada beberapa pasar. Nah pasar itu misalkan biasanya petani itu masukin ke pasar, menjual barangnya ke pasar. Nah kan seharusnya pasar itu buat petani berjualan. Jadi petani itu menunggu konsumen di sana menjual hasil pertaniannya, langsung konsumen yang datang.
binatang. Oke. Jadi petani juga harus lebih bervariatif dalam menjual, dalam bercocok tanamnya harus bervariatif. Misalkan enggak cabai semua. Jadi mereka harus lebih bervariatif, ada cabai, ada apa semuanya hampir ada lah gitu. Jadi di saat mereka menjual pun dengan jenis sayuran atau buah-buahan yang berbeda-beda. Ya, misalkan sayuran jenisnya misalkan ada 10. Jadi jangan sekarang kan kalau kebiasaannya kan petani itu sekarang lagi rame apa? Harga pasar bagus apa? Iya. Mereka semuanya itu yang akhirnya Setelah otomatis panen harga turun. Harga turun. Kenapa bisa turun? Ya iya otomatis. Barang banyak. Dari segi pupuk, mereka juga ikut naik menjual. Jadi bahaya juga buat petani. Kalau ikut-ikutan tren-tren kayak gitu ya janganlah. Jadi sebisa mungkin petani memiliki varietas hasil pertanian yang banyak gitu. Terus setiap tahun misalkan berapa jenis, setiap tahun itu terus banyak gitu. Yang ada jadi jangan hasil 1 ton, 2 ton, 3 ton tapi cuma satu variasi tanaman. Kan kalau misalnya satu jenis tanaman nggak mungkin juga bisa bertahan hidup. Ya betul. Oke. Atau misalnya nih blok saya cabai ya. Nah, blok situ terong nih gimana? Itu jadi kerjasama antara misalkan ada berapa petani, mungkin ya 100 petani lah. Mereka kerjasama, mereka mandiri, mereka menjual sendiri, mereka buat pasar sendiri kalau bisa. Berarti ini namanya revolusi dong kalau kayak gini. Revolusi nih. Jadi petani bikin pasarnya sendiri. Kalau mereka berjamaah, kalau misalnya berjamaah, taruhlah misalkan ada lahan di mana setiap seminggu 2 kali aja lah menjual hasil panennya. Mereka bareng-bareng 100 petani lah bisa bergabung di sana. Ya jongkok kecil-kecilan lah mereka buat sendiri. Kan otomatis masyarakat juga saling membutuhkan. Ini langsung dari petani, hasilnya nggak disimpan lama, lebih fresh lah gitu. tidak ada pengawet mungkin. Jadi kan kalau misalnya kalau misalnya lebih mudah ke distributor, ke tengkulak ya. Misalkan 1 ton dapat uang udah. Tapi ya karena sistem kayak gitu bisa merugikan petani. Seandainya petani punya market sendiri, pasar sendiri, mereka bangun sendiri pasarnya, istilahnya kayak pasar kaget lah, khusus pertanian. Ya. Kan pasar kaget juga ramai kan? Iya. Seminggu sekali misalkan, itu banyak. Kalau misalnya seandainya petani itu barang-barang, ayo bikin pasar kaget khusus sayuran. Tapi kalau misalnya pasar kaget nih, untuk suatu daerah nih ya, kebutuhan kan setiap hari nggak bisa per minggu misalnya. Ya itu kan, kalau misalkan sudah tersentralisasi pasarnya, ya seperti para pedagang lain juga gitu. Kayak pedagang yang mingguan itu kan, mereka dagang mingguan. Tapi karena konsumennya tuh banyak, karena tersentral di sana, penghasilannya juga akan semakin besar gitu. Jadi sebisa mungkin petani memiliki variasi hasil panen itu yang banyak. Gimana caranya gitu ya itu petani juga harus memodifikasi caranya. Gimana caranya biar hasil panennya nggak itu aja, hasil panennya banyak macamnya. Jadi bisa langsung dijual. Oke, saya ambil kesimpulan berarti petani milenial itu bukan hanya dari segi materi, tapi dilihat juga dari keberadaan petani. Betul. Meningkatkan derajat petani sehingga petani bisa mandiri, sehingga petani bisa menentukan harga sendiri. Nah, itu yang paling penting itu. Sehingga petani dalam artian bisa hidup lebih baik. Nah, ketika petani mempunyai hidup yang lebih baik, kualitas akan mengikuti. Betul. Nah, kita yang makan juga akan lebih sehat, betul? Betul sekali. Nah, betul sekali Pak Ahmad. Mr. Ahmad, betul sekali. Berarti itu kuncinya petani milenial itu bukan hanya anak muda, tapi mengerti petani seperti apa. Betul. Oke, paling segitu dulu kita. Kayaknya masih banyak mungkin dari harga pupuk. Masih banyak yang masih bisa kita bahas. Betul. Mungkin di banyak. Next video Pak Rido ya. Next video akan ngebahas lebih detail lagi. Ini hanya pembukaan aja.